Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate. Mulai Oktober tahun ini, program magang bergaji diluncurkan bagi para fresh graduate. Gajinya pun sebesar upah minimum provinsi. Lulusan baru perguruan tinggi atau fresh graduate mulai bulan Oktober tahun ini bisa sedikit bernafas lega. Pemerintah akan meluncurkan program magang berbayar selama 6 bulan. Dalam program ini, peserta juga memiliki kesempatan direkrut menjadi pegawai tetap di perusahaan tempat mereka magang. Dan di Kemenaker itu terkait dengan program magang, ya. Jadi yang terkait dengan program magang, kami persiapkan program magang itu akan dimulai 15 Oktober. Jadi platformnya platform siap kerja. Mulai tanggal 15 Oktober 2025, lulusan baru perguruan tinggi bisa mendaftar melalui website yang dituju Kemenaker. Magang dilaksanakan selama 6 bulan dan berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi D3 atau S1 maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Untuk program ini, pemerintah menganggarkan biaya sebesar 198 miliar rupiah. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat 7,28 juta pengangguran. Setengah dari angka itu adalah pencari kerja Gen Z. Diharapkan program magang berbayar ini bisa menjadi solusi bagi generasi muda untuk mendapat pekerjaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gen Z pun bersuara atas rencana magang berbayar. Mereka berharap program ini bisa membantu mereka dalam mendapatkan pekerjaan. Lumayan ya, karena kan beberapa ada yang nggak dibayar sama sekali. Jadi kalau untuk magang, apalagi untuk belajar dulu sih, untuk transport dan makan aja menurut aku nggak apa-apa ya. Mungkin kalau untuk saat ini kayak aku lebih tertarik untuk magang dulu karena mendapatkan uang transport juga, gaji. Kalau jujur untuk sebagai pengalaman pertama, saya sih lebih prefer magang ya. Karena kan itu juga udah digaji, biaya transportasi sudah didapat. Sementara itu, dalam podcast Bikin Terang di iNews, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli buka-bukaan penyebab sulitnya Gen Z dapatkan pekerjaan. Dan berikut pernyataan lengkap Menaker. Pak Presiden membuka lahan sekian juta hektar, gitu. Memang tidak ada di Jakarta. Ya, ini mungkin kalau Mas Gay berharapnya anaknya dekat rumah ya agak susah juga, gitu ya. Nah, dan yang terakhir, skill. Nah, ini menurut saya penting juga, gitu ya. Sekarang perusahaan itu juga mungkin mencari skill yang tidak hanya satu skill, gitu ya. 2, 3, gitu ya. Kamu lulusan apa? Matematik. Kamu ngerti IT nggak, gitu ya. Nah, begitu kan. Kamu lulusan apa? Menteri Keuangan Purbaya terus menjadi sorotan. Apalagi kali ini, selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Pemimpin Rakyat. Meski baru sebentar duduk di kursi Menkyu, sosok Purbaya Yudi Sadewa langsung menarik perhatian publik. Bukan hanya karena kebijakannya, tetapi gaya penampilannya sehari-hari. Di Hari Batik Nasional, penampilan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjadi sorotan. Dalam kegiatannya sehari-hari, selain menggunakan seragam kementerian, Purbaya juga kerap berpakaian batik berbagai motif dan warna. Bapak sering banget nih pakai batik. Ada motif tertentu nggak sih Pak? Kenapa suka pakai batik? Kalau pakai jas, kalau salah kode bisa diusir loh. Kalau batik nggak bisa diusir, kenapa? Ini nasional, selama di Indonesia aman, itu aja. Kenapa Pak polanya tertentu? Ya ini yang bagus, saya pikir bagus, ini warnanya biru nggak luntur-luntur. Tak hanya itu, Menteri bergaya koboi ini juga membagikan momen makan siang melalui akun media sosial pribadinya. Dengan santai, Purbaya beserta jajaran Kementerian Keuangan menikmati makan siang berbaur bersama pengunjung lain. Purbaya pun menyantap hidangan ayam sambal hijau dan sate. Mulai Oktober 2025, ada aturan baru untuk seluruh penumpang internasional yang masuk ke Indonesia. Nantinya mereka hanya perlu mengisi aplikasi All Indonesia yang terhubung dengan seluruh layanan imigrasi. Bila sebelumnya untuk masuk Indonesia,
Penumpang internasional harus mengisi berbagai macam berkas, kini hanya perlu mengisi satu aplikasi. Aplikasi bernama All Indonesia terhubung dengan seluruh layanan imigrasi, baik pelabuhan maupun bandara. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengecek langsung aplikasi ini di Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah optimis All Indonesia akan memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi wisata dan investasi yang menarik di mata dunia. Karena sistem ini mengintegrasikan dari fungsi imigrasi, bea cukai, kesehatan, dan juga karantina terhadap tumbuhan, hewan, termasuk ikan dan produk-produknya yang masuk ke Indonesia. Setelah kita melakukan riset, membandingkan dengan sejumlah negara dan bandara maju, by the way ini bukan hanya bandara tapi juga di semua pelabuhan internasional Indonesia. Meski terintegrasi dengan seluruh layanan imigrasi, namun pemerintah pastikan data seluruh penumpang aman. Demi menjaga kerahasiaan data, pemerintah menggandeng berbagai pihak seperti Badan Pengawas Wilayah (SSN). Dari Tangerang, Banten, Abdul Aziz, Iriansa Wahyudi, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana sedang menjadi sorotan karena dituding harus mandi air galon jika berkunjung ke pelosok daerah. Menteri Widianti langsung membantah sekaligus bilang bahwa semua hotel Indonesia ada air bersih termasuk homestay di desa wisata. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Camar Hain dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Penampilan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana selalu menjadi perhatian publik. Selain cara berpakaian, Menteri Widianti juga menjadi pembicaraan masyarakat setelah diisukan mandi dengan air galon saat kunjungan ke pelosok daerah. Menurut Menpar, isu itu tidak benar dan dicetuskan oleh seseorang yang ingin menjadi Menteri Pariwisata seperti dirinya. Semua hotel saya jamin ada air bersih. Tidak mandi pakai air galon di hotel. Dan even homestay pun desa wisata kami cek ada air bersih. Kabar Menteri Pariwisata mandi air galon saat berkunjung ke daerah mengguncang media sosial. Pihak Kementerian Pariwisata telah membantah isu ini dan menyatakan informasi itu berasal dari sumber tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tim Liputan iNews melaporkan.